para bapak dan ibu yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini kita mungkin heran kenapa kita harus membahas tentang cinta. Karena sebetulnya cinta ini apa satu makhluk yang kita kurang kenal sehingga sampai kita harus bahas di dalam satu seminar yang khusus. Kalau kita melihat sebetulnya cinta ini sudah ada di dalam diri kita, cuman kadang kita itu tidak menyadari adanya cinta tersebut. Sehingga yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perilaku yang kurang kurang berdasarkan cinta. Apa perilaku yang kurang berdasarkan cinta? Misalnya saja kalau kita melihat orang yang menderita. Kadang-kadang di dalam diri kita ini, kadang hanya melihat orang menderita, misalnya kemarin ini ada bencana banjir di Langkat. Kadang kita melihat bencana, ya untunglah bukan saya. Ya yang sudah kena bencana ya silakan, pokoknya bukan saya. Jadi rasanya kita kurang ada penghargaan kepada mereka yang menderita. Malah lebih parah lagi, kalau pada suatu ketika kita sedang misalnya menyeberang di jalan, kemudian ada orang klakson-klakson kita, atau mungkin malah mau menabrak kita karena dia mengebut, menggunakan kecepatan yang tinggi, kadang-kadang dengan sangat refleks, kita langsung menyumpahi dia, mati we. Jadi seolah-olah kita happy kalau ada orang menderita. Dan begitu sudah ngebut ini terus, ngeliwati kita dan nabrak sungguhan, syukur. Ada rasa kebahagiaan di atas penderitaan makhluk lain. Nah, hal ini kadang-kadang yang membuat orang merasa, wah kalau begitu makhluk yang namanya cinta ini memang perlu diseminarkan. Karena rasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, isinya hanya itu saja. Cobalah kita yang hadir pada sore hari ini, berapa kali coba dalam kehidupan kita ini, kita nyumpahin orang. Ada orang hutang sama kita nggak bisa bayar-bayar, padahal dia bisa beli mobil baru, bisa beli rumah baru, akhirnya kita begitu nagih dan dia nggak bisa bayar atau tidak mau bayar, langsung kita nyumpahin, oh keturutan miskin kamu. Kenapa? Karena kita ini memang sering, karena emosi kita mengharap orang lain menderita. Coba rasakan dalam diri kita. Anda merasakan nggak seperti itu? Kalau tetangga kita sukses, tokonya lebih ramai daripada kita akan mengatakan, kok bisa ya toko itu ramai? Oh, mesti pakai dukun nih. Kalau sudah pakai dukun, oh nanti karmamu berbuah. Buruk sekali. Mesti nanti lama-lama sepi tokomu. Sepertinya kita mengharapkan orang lain menderita. Orang lain punya rumah tangga bahagia, kok bisa ya rumah tangga dia lebih bahagia daripada aku? Oh, awas kamu belum berbuah karma burukmu. Nanti kalau berbuah baru kamu susah. Lu kok seneng dong melihat orang menderita. Nah, hal-hal seperti inilah saudara, yang kadang-kadang kita perlu melihat kenapa masalah cinta ini perlu diseminarkan. Apa memang benar-benar di dalam diri kita ini tidak ada? Apa kita sudah terlalu sering mengharapkan orang lain menderita? Nah, saudara, sebetulnya masalah cinta ini kita sebetulnya seperti yang tadi sudah saya katakan, kita sudah punya.
Cuman kadang kita nggak menyadari. Kita cintanya itu hanya terbatas. Cinta yang paling sederhana adalah cintanya seorang ibu kepada anaknya. Ini sebetulnya adalah merupakan wujud cinta yang paling dasar. Seorang ibu selalu kepingin anaknya bahagia. Saudara-saudara yang pernah jadi ibu atau yang sudah jadi ibu, yang belum jadi ibu mungkin boleh bertanya, ketika anaknya sakit, ada seorang ibu yang akan berpikir, duh kenapa ya anakku kok sakit, kok saya yang sudah tua ini yang sakit. Malah pernah ada satu ketika, ada seorang anak yang meninggal, dan kebetulan saya berkunjung ke sana. Si ibu ini hanya menangisnya mengatakan, loh nak, kok kamu toh yang meninggal? Kenapa kok bukan saya yang rambutnya sudah putih? Yang sudah putih ini mestinya meninggal duluan, kenapa kamu? Kalau bisa aku gantikan, aku gantikan. Selalu ibu itu mengharapkan penderitaan anak janganlah dirasakan. Tapi kalau bisa biarlah kita merasakan. Ibu itu sendirilah yang merasakan. Ini sebetulnya dasarnya cinta. Ada satu hal yang lain. Ibu-ibu yang masih tradisional, saya katakan tradisional karena zaman sekarang ada ibu-ibu yang sudah modern, kurang mengalami ini. Ibu tradisional adalah ibu yang masih menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Nah, ibu yang modern gimana? Sudah pembantu semua. Sampai kadang-kadang ibu modern ini kalau hari lebaran gak bisa bikin nasi sendiri. Saya tanya, loh kenapa hari ini kok gak ada nasi? Iya, nggak bisa bikin. Lo kan hanya rice cooker. Rice cooker aja nggak ngerti caranya pakai. Lo kenapa? Biasanya pembantu. Nah, ada ibu-ibu yang tradisional ini begini, dia masak nasi. Padahal nasi yang tadi pagi masih ada. Ini sore masak lagi untuk makan malam. Ibu yang tradisional ini akan memberikan nasi yang baru kepada anaknya. Bukan nasi yang siang. Dia tidak mengatakan, nak, ini nasi siang masih ada. Anak kecil makan yang nasi siang ya. Ibu kan yang masak nasi yang baru. Ada enggak ibu-ibu yang seperti itu di sini? Ada enggak? Ada. Ada enggak? Saya kira tidak ada. Karena kalau sampai ada, ibu ini mesti aneh sekali. Ngiris apel. Nah, apel yang busuk ini untuk kamu ya, nak. Yang matang untuk saya, yang bagus untuk saya. Saya kira tidak akan begitu. Ibu yang waras tidak begitu. Tetapi kalau ibu yang kurang waras, nah ini dia. Nah, ini loh nak, saya masak makanan ini kemarin. Ya, kamu yang makan ya, ibu yang masak yang baru. Ini apel yang tidak enak untuk kamu. Apel yang enak untuk aku. Saya kira hampir kita mengalami tidak demikian. Oleh karena itu, saudara, ini yang menunjukkan bahwa cinta sebetulnya ada di dalam diri kita. Bahkan pernah ada satu ketika, seorang ibu yang membesarkan anaknya, kemudian anaknya ketika sudah menjadi orang yang sukses, ibu ini menderita. Kemudian ibu ini berkunjung ke rumah anak tersebut. Lalu ibu ini mengatakan, nak, aku kurang punya uang untuk beli beras. Si anak mengatakan, loh, kamu kan sudah saya kasih toh bulanannya. Setiap bulan kan kamu sudah saya kasih beras sekian kilo. Kenapa sekarang minta lagi? Iya itu sudah habis kemarin, ini masih kurang. Loh bagaimana sih? Kan setiap hari ibu dan bapak
makan beras, makan nasi, itu kan berasnya 0,5 kilo. Saya sudah beri, sudah cukup mestinya. Kenapa minta lagi? Ya sudah, kalau tidak boleh ya tidak apa-apa. Ibu ini kemudian pergi. Lalu ibu ini mengatakan, nah, saya sewaktu memberi kamu air susu, saya juga tidak pernah ngukur loh. Berapa liter so, yang sudah aku kasihkan untuk kamu. Setiap kali kamu lapar, aku selalu berikan air susu. Ketika ibumu lapar, rasa saja loh, kok kamu hitung-hitung. Ya enggak apa-apa lah. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya cinta ini ada. Di dalam diri kita ini ada. Cuman sekarang objek cintanya ini yang kadang-kadang masih terbatas. Ada cinta yang lain. Kalau sudah seorang ibu kepada anak, sekarang cinta pacaran. Ada. Ya, yang seperti tadi mungkin di dalam tarian digambarkan ibarat orang pacaran yang begini, yang begitu. Bagus. Tetapi pada saat orang pacaran, cinta itu muncul memang luar biasa. Mau makan, selalu tanya, kamu mau makan apa? Wah, oh mau makan ini, oke, ayo tak anter. Mau nonton film, kamu mau nonton film apa? Itu, ayo tak anter. Selalu kepengin kita membahagiakan pacar kita. Anda yang sudah pacaran, merasakan begitu nggak? Tidak ada loh orang pacaran mengatakan, ayo aku pengen makan ini. Kamu mau makan apa urusanmu, pokoknya aku mau makan ini. Orang yang pacaran begini pasti seminggu putus. Kalau mau lama pacarannya, mesti selalu tanya, mau makan di mana? Ayo tak antar. Mau pergi kemana? Ayo tak antar. Selalu begitu. Ya. Nah, saudara-saudara, waktu pacaran kita bisa menunjukkan cinta yang sesungguhnya. Tapi begitu sudah berumah tangga, kadang cintanya itu yang luntur. Ketika dia kepengen makan itu, kita katakan, kamu makan sana, aku makan di sini. Ketika dia mengatakan, aku mau pergi ke sana, pergi yo sendiri. Aku pergi ke tempat yang lain. Aku udah pusing lagi. Nah, ini yang kadang-kadang di dalam rumah tangga menjadi punya masalah. Karena orang lalu mengatakan, loh, kamu kok baiknya waktu pacaran saja. Kenapa kamu enggak sekarang sebaik seperti dulu? Karena itu banyak sekali di dalam beberapa cerita dikatakan, kalau pacaran kesandung sedikit, lu kasihan, tak none dilus-lus kakinya. Tapi kalau sudah pasangan hidup, sudah suami istri, kesandung mata kemana, kayak gitu saja, nggak bisa lihat. Itu pun menjadi bahan yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Anda pun menemukan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena itu, kadang kita sulit mendapatkan pasangan hidup kita ini yang juga mengerti tentang diri kita. Pasangan hidup kadang hanya sekedar pasangan hidup. Apa itu pasangan hidup? Pasangan hidup itu kan manusia itu hidup berpasangan. Jadi pasangan hidup adalah mereka yang nemeni kita. Pergi ikut seminar sama-sama, ke pesta sama-sama, pergi ke arisan kampung sama-sama. Itu pasangan hidup. Tetapi dia bukan teman hidup. Apa bedanya pasangan hidup dan teman hidup? Teman hidup adalah ketika kita bisa saling berbagi. Ketika kita bisa mengatakan kepada dia segala masalah kita. Dan dia bisa menenangkan kegelisahan hati kita. Ketika kita marah, dia bisa mengerti tentang kemarahan kita dan membuat kita menjadi lebih sabar. Ketika kita sedang stres, dia bisa mengerti dan dia bisa menguraikan penyebab stres kita itu. Sehingga kita mendapatkan ketenangan. Itu adalah teman hidup. Tetapi kalau pasangan hidup,
Itu hanya teman jalan-jalan. Kemudian juga kita punya teman waktu tanda tangan di kantor catatan apa itu catatan sipil, itu teman, itu pasangan hidup. Hanya ya temannya untuk tukar cincin dan sebagainya, tetapi kita saling tidak mengenal. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Anda yang sudah berumah tangga, tanyalah sama diri Anda sendiri. Ketika Anda punya kesulitan, Anda ngomong sama siapa? Apakah Anda ngomong dengan pasangan hidup Anda, suami atau istri Anda? Dan kalau dia bisa memberikan solusinya, sehingga Anda memperoleh jalan keluar atas masalah yang Anda hadapi, maka pasangan hidup Anda adalah teman hidup Anda. Anda harus berbahagia dengan kehidupan Anda ini. Tetapi, walaupun Anda punya pasangan hidup, tapi kalau Anda stres, Anda ngomongnya sama orang lain, Anda gelisah, curhatnya sama orang lain, maka pasangan hidup kita hanyalah sekedar pajangan. Hanya sekedar, siapa nama suamimu, siapa nama istrimu, oh ini. Hanya sekedar merek. Tetapi hati kita tidak di dia. Hati kita pada orang lain. Berarti pasangan hidup kita bukan teman hidup. Nah, kalau begitu teman hidup ini apa? Teman hidup ini sebetulnya justru yang berdasarkan cinta. Teman hidup adalah ketika kita mau berbagi. Seperti tadi seorang ibu kepada anaknya, kepingin selalu membahagiakan. Seperti seorang pacar kepada kekasihnya yang selalu kepingin membahagiakan. Itu sebetulnya yang menjadi teman hidup. Apa sih yang kepingin membahagiakan? Ketika dia punya masalah, kita mau dengarkan apa atau masalahmu. Iya, coba kamu ngomong. Bukan ketika dia mau cerita, nanti ya ceritanya, saya sibuk. Ketika malam ditunggu, mau cerita, besok aja kan bisa tuh, aku ngantuk ya. Ketika besok, di pagi kok sudah mau cerita kayak gitu, aku tuh pikirannya mau mikirkan pekerjaan. Kalau cuma begini, ini pasangan hidup, bukan teman hidup. Tidak mau menyediakan waktu, padahal dulu kalau pacaran, mau datang jam berapa, aku punya kesusahan, oh sekarang aku datang. Sekarang ya. Lah aku ada masalah ini, aku dengerin, apa sih masalahnya? Kamu kok nangis, terus apa sih masalahnya? Lah kita selalu tanya begitu waktu pacaran. Tapi kalau sudah suami istri, pagi sore nangis, terus apa-apaan loh kamu itu? Memangnya masih punya persediaan air mata berapa banyak? Nangis terus. Memang senjatanya cuma bisanya nangis. Orang nangis bukan diselesaikan masalahnya, malah dimarahi. Nah, inilah yang menjadi hanya sekedar pasangan hidup. Pokoknya sudah kawin, ya sudah. Tidak ada cinta sama sekali. Kalau sudah demikian, semangat hidup pun menjadi lemah. Anda yang punya hanya sekedar pasangan hidup, coba rasakan di dalam kehidupan berumah tangga. Semangat untuk kehidupan berumah tangga menurun. Karena orang akan berpikir, apa yang aku dapatkan? Saya kawin sekian tahun ini apa sih yang saya dapatkan? Cuman jengkel, cuman kesel, cuman tugas kewajiban. Tidak ada kebahagiaan apapun juga. Tapi kalau kita, pasangan hidup kita ini sekaligus teman hidup, maka yang muncul adalah kebahagiaan. Rasanya setiap hari kita rasanya seneng. Begitu melek mata kita katakan, "Duh, aku bahagia loh hari ini. Masih punya kesempatan lihat kamu lagi." Seneng sekali. Malam mau tidur, duh senengnya bisa ketemu lagi kamu sampai sekian lama. Rasanya mata pun nggak kepingin merem lah aku. Karena aku kalau merem nanti kan nggak lihat kamu lagi. Tapi tak sambungkan dalam mimpi. Loh, rasanya enak. Dan itu kita perjalanan rumah tangga sekian tahun. Sangat bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita punya teman hidup.
Celakanya kalau teman hidup dan pasangan hidup tidak sama. Lah ini yang repot. Tidurnya dengan pasangan hidup, pikirannya ke teman hidup. Duh, baru apa dia ya? Wah, ini yang kacau. Ini yang nanti akan dibahas oleh Pak Dr. Boyke. Bermasalah ini nanti. Karena pikiran kita sudah nggak di situ lagi. Akhirnya kita melayani dia. Merasa beban. Kenapa aku harus kumpul sama dia padahal aku senangnya sama yang itu. Lebih celaka lagi. Sudah punya pasangan hidup, punya teman hidup yang berbeda, dan menganggap teman hidup harus selalu pasangan hidup. Ini yang juga sulit. Kita harus bisa bedakan. Teman hidup dan pasangan hidup tidak sama. Kalau kita sudah punya teman hidup dan ada pasangan hidup, biarlah pasangan hidup jalan terus. Tetap suami istri jalani. Karena itu adalah komitmen di dalam perkawinan. Sedangkan teman hidup gimana? Teman hidup adalah sekedar teman berbagi. Bagaimana teman hidup dijaga tetap teman hidup? Ketika dia pergi dengan lawan jenis lain, kita dukung. Kita tidak cemburu. Itu teman hidup. Tapi kalau teman hidup kita yang bukan pasangan hidup tadi pergi dengan lawan jenis lain, lalu kita stres, kita jengkel, kita marah, padahal kita sudah punya sendiri. Itu namanya keliru. Itu menganggap teman hidup sekaligus pasangan hidup. Padahal kita kan teman. Teman kan saling mendukung, saling membantu. Kenapa kita harus melarang dia untuk pergi dengan orang lain? Bahkan kalau dia mau pacaran, kita harus dukung dia. Tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa membedakan antara teman hidup dan pasangan hidup. Sekarang bagaimana kita mengembangkan teman hidup? Bagaimana kita mencari teman hidup? Teman hidup ini sebetulnya dasarnya adalah cinta. Apakah yang disebut cinta? Apakah definisi cinta? Cinta sebetulnya, saudara, adalah keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintai. Seperti seorang ibu kepada anaknya tadi. Ada apel yang enak diberikan anaknya. Apel yang kurang enak dimakan sendiri. Karena cinta ingin membahagiakan anaknya. Seorang pacar kepada kekasihnya bertanya mau kemana, mau pergi kemana. Karena cinta ingin membahagiakan dia. Jadi cinta sebetulnya adalah keinginan membahagiakan pasangan hidupnya. Jangan pernah berpikir cinta itu menuntut, cinta itu mendapat. Ya, satu ketika saya pernah bertanya kepada pasangan hidup yang baru married. Pasangan hidup ini kira-kira mungkin setahun sudah berumah tangga. Kemudian saya tanya, bagaimana kabarnya sudah punya pasangan hidup? Wah enak Bante. Loh enaknya gimana? Wah sekarang makan ada yang menyediakan, pakaian ada yang mencucikan. Loh, enak Bante. Di rumah pokoknya semua tersedia. Loh kamu ini pacar, kamu ini berumah tangga apa kawin sama pembantu loh? Berarti kamu ini kan maunya kawin sama pembantu. Merasa senang ada yang ngopeni makanan, senang ada yang ngurusi pakaian. Ya kamu kawin aja sama pembantu. Loh harusnya bagaimana? Seharusnya ketika kamu punya pasangan hidup, mungkin bahkan sekaligus teman hidup, kamu kan bisa mengatakan, wah saya senang loh. Setelah sekarang saya punya kesempatan berumah tangga seperti ini, saya sekarang bisa saling berbagi, bisa saling mengerti. Ketika dia susah, saya bisa menghibur dia. Kalau dulu saya hanya waktu pacaran saja, beberapa jam di rumahnya, sekarang saya bisa 24 jam menghibur dia. Berhari-hari, 7 hari dalam seminggu saya menghibur dia. Saya membahagiakan dia. Kalau kita selalu berpikir untuk membahagiakan dia, itulah cinta yang sesungguhnya. Tapi ketika kita selalu menuntut dia membahagiakan kita, maka itu sebetulnya adalah kebutuhan, bukan cinta. Saudara-saudara, kembali tanya pada diri sendiri. Anda berumah tangga.
Tanya sama diri sendiri. Kenapa saya mau sama dia? Pernah Anda berenungkan itu? Kenapa saya mau sama sebelah saya ini? Bukan sebelah saya ini. Bukan yang ini maksud saya. Kenapa saya mau sama pasangan hidup saya ini? Kenapa? Tanya. Kalau jawabannya, wah ya karena dia kaya, dia sukses, ya, itu Anda butuh dia. Bukan cinta. Wah, dia itu kalau saya susah, dia itu memperhatikan saya. Kalau sakit, dia itu nganter saya. Anda butuh dia. Tetapi ketika Anda berpikir, kenapa saya senang dia? Karena saya bisa membahagiakan dia. Setiap kali dia susah, saya bisa bantu dia. Saya cinta sama dia. Itu betul-betul cinta. Jadi sekarang saudara, dari sini Anda boleh renungkan. Rumah tangga yang kita bina itu, dasarnya cinta atau kebutuhan. Anda tahu sendiri sekarang. Kalau cinta, berarti Anda ingin membahagiakan pasangan hidup Anda. Tapi kalau butuh, Anda ingin mendapatkan kebahagiaan. Cinta atau butuh? Eh? Itu jawaban Anda di rumah saja. Karena yang tahu Anda sendiri di sini ngomong cinta semua. Ya, tapi nanti di dalam hati Anda akan bisa berpikir, aku tuh sebetulnya butuh loh mungkin sama dia. Lah kenapa toh? Ya dari dulu aku tuh kok meritnya susah, ke sana putus cinta, ke sini putus cinta. Ya sudah ada dia ya daripada nganggur lah. Ya, ya butuh itu namanya. Butuh dapat status. Kalau sudah demikian pelayanannya kurang, rasa menghargainya kurang, semuanya dianggap sebagai kewajiban. Nah, saudara-saudara, kalau begitu cinta yang tadi di dalam diri kita adalah bahwa seorang ibu kepada anaknya selalu kepingin membahagiakan. Pacar kepada kekasihnya selalu kepingin membahagiakan. Cinta adalah keinginan untuk membahagiakan. Kita semua sebetulnya punya. Problemnya sekarang, tidak semua orang kita nilai seperti anak sendiri. Contohnya, kalau anak sendiri, aduh, ini apelnya manis, makan ya, apel yang asem untuk aku. Tapi kalau tetangga, kita beli apel kok kecut-kecut ya, kayak kita nggoni ini. Loh ini bagaimana? Sama anaknya tadi bisa. Ini ya, yang manis, yang asam untuk aku. Tapi begitu untuk tetangganya, kasihkan tetangga aja. Nah, cinta ini tadi hanya pada objek tertentu. Anak kita. Sama tetangga, belum. Sekarang kita harus melatih. Latihannya gimana? Kalau aku nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau aku sendiri yang kecut aja nggak mau, kenapa aku harus berikan orang lain? Kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita bisa mulai melatih cinta itu lebih banyak. Mulailah dari yang sederhana. Apa yang Anda berikan ke tetangga? Apakah selalu yang terbaik? Hah? Apakah yang terbaik atau kebetulan di rumah Anda tidak ada yang mau makan? Kasihkan tetangga aja. Pernah Anda lakukan itu? Pernah enggak? Ya pasti pernah. Ini mangganya kok kecut-kecut ya, kayak kita ini. Wah ini salah beli, maksaan ini nggak enak, aku nggak suka. Kasihkan tetangga. Jadi tetangga ini kotak sampah. Apa yang kita tidak sukai, kasihkan orang. Coba mulai sekarang kita belajar. Bagaimana mengembangkan cinta ini? Berikan yang Anda sukai kepada orang lain. Kalau Anda mampu mengerjakan itu, yang paling penting adalah nomor satu, Anda memberikan yang terbaik untuk orang lain. Yang kedua adalah Anda mengurangi keakuan. Keakuan Anda itu loh, Anda mulai bisa, sudahlah, untuk orang lain kan juga sama seperti saya. Mereka kan ingin bahagia. Ayolah dikasih kebahagiaan. Dalam satu ketika,
di beberapa waktu yang lalu. Itu kan kadang kalau orang ulang tahun, orang perkawinan, itu kan dulu masih pada nyumbang barang, ya. Nah, nyumbang barang, kemudian misalnya jam dinding, ditumpuk. Nanti kalau ada orang kawin lagi, itu ditukar lagi. Ini jamnya dinding ini jelek, waktu kawinan ini dikasihkan saja sama si A. Sumbangkan lagi ke sana. Cara berpikir inilah yang harus kita ubah. Jangan kita punya pikiran seperti itu. Kalau diri sendiri tidak mau, jangan kasihkan orang lain. Kenapa? Karena nanti kita akan memetik buah perilaku kita sendiri. Tanam baik, tumbuhnya baik. Tapi begitu kita tanam yang kita tidak sukai kepada orang lain, maka nanti kita pun akan dapat seperti itu. Anda yang masih kecil, Anda bisa rasakan. Misalnya Anda dulu diajari untuk tuker makanan. Kalau di sekolah kadang-kadang kan bawa kado silang makanan. Anda kasih makanan yang tidak enak-enak. Nanti kan satu ketika Anda sendiri dapat yang tidak enak juga. Kenapa? Karena semua lalu punya pikiran, wah kalau dapat ini tidak enak-enak, sudah sama-sama kasih aja yang nggak enak. Akhirnya balik lagi ke kita yang nggak enak. Siapa yang bikin? Diri kita sendiri. Jadi dari mana kita mau memulai memperbaiki masyarakat supaya penuh cinta dan kasih ini? Dari diri kita. Dari mana diri kita? Mengembangkan, memperbanyak cinta yang sudah kita miliki. Kita sudah bisa mencintai anak kita dengan kualitas yang maksimal. Kita sudah bisa mencintai pacar kita dengan kualitas yang maksimal. Kenapa kita tidak mencoba membuat orang lain seperti itu? Kita membuat tetangga kita ibaratnya seperti anak kita sendiri. Anda yang di dalam kebudayaan di Jawa, Anda tahu kalau pas ada tamu, kemudian disuguhi macam-macam. Lalu kan tamunya ngomong, lu, boh jadi anak-anak gitu. Pernah dengar seperti itu? Pernah ya? Apa artinya di anak-anak gitu? Hah? Di anak-anak kita apa? Nah, sepertinya kan di anak-anak kita dari kata ono, ada. Kok diada-adakan toh? Bukan. Sebetulnya dari kata anak. Kok saya dianggap anakmu toh? Sampai kamu menyediakan segalanya. Jadi sebetulnya kata di anak-anak itu adalah menganggap tamu kita sebagai anak. Dan itu sudah punya usia tradisi cukup lama. Kenapa kita tidak mulai mengembangkan hal itu? Jadi kita mulai bisa menganggap tamu sebagai anak. Ya dilayani. Bukan kalau tamunya datang, wis nanti waktu makan ditunda ya. Banyak tamu. Malam-malaman aja. Lu ada tamu yang ini kesempatan dianggap anaknya. Ayo makan sama-sama. Bukan malam nanti ayo setelah sedikit tidak apa-apa. Tak muni pergi baru makan. Ini toh. Ini yang dianggap orang lain. Nah ini padahal di anak. Mari kita menjadikan orang lain sebagai anak. Artinya kita berikan yang terbaik kepada dia. Nah, kemudian bukan hanya kepada orang tetangga kita, lingkungan kita, juga bahkan kepada semua makhluk. Ya, jadi bukan terus ini nyamuk tepuk air. Loh, kita juga boleh jaga. Loh, kasihan juga lah, kita usir aja. Kalau perlu kita pakai obat nyamuk yang elektrik supaya nggak gigit atau apa. Jadi kita membuat dia juga tidak berbahaya. Artinya tidak menyebabkan makhluk lain meninggal, mati karena diri kita. Kalau kita bisa mengembangkan latihan seperti itu, apa yang terbaik kita berikan kepada orang lain dengan berpikir, semua ini kan tanam padi, tumbuh padi. Kalau saya tanam kebajikan kepada orang lain, maka buahnya kembali kepada diri kita, maka kebahagiaan akan milik kita pula. Nah, kalau kita sudah mulai pikirkan begitu, lalu kita selalu berpikir, apa yang saya senangi? Oh, saya suka duduk di tempat ini. Kalau begitu aku ajak orang lain untuk duduk di sini. Oh, saya suka tontonan itu. Kalau gitu aku informasikanlah orang lain supaya nonton yang itu. Aku suka makanan ini. Kalau gitu aku beli, aku bagi-bagikan kepada mereka semua. Jadi apa yang kita sukai,
Apa yang kita senangi, coba bagikan kepada orang lain. Dan kemudian kita berpikir, kalau seandainya saya jadi dia, apa saya mau disakiti? Kalau saya jadi dia, apakah saya senang kalau mendapatkan kasih sayang? Kalau saya senang mendapatkan kasih sayang, lakukan kasih sayang itu kepada pihak lain. Pasangan hidup Anda, anak Anda, tetangga Anda, lingkungan Anda, semua senang diperhatikan. Maka mulailah Anda memperhatikan mereka. Dengan Anda memperhatikan mereka, kita pun mendapatkan perhatian. Tetapi Anda, lingkungan Anda tidak suka dimaki, maka berhentilah memaki mereka. Karena dengan Anda memaki mereka, mereka pun akan membalas kepada kita. Apa yang kita cubit, dia akan mencubit kita. Apa yang kita elus, dia pun akan mengelus kita. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, orang lain akan melakukan kepada diri kita. Karena itu saudara-saudara, mencintai sebetulnya lebih berbahagia daripada dicintai. Banyak pasangan hidup sering mengatakan, aku lebih senang dicintai. Ada yang senang dicintai Anda? Siapa yang senang dicintai di sini? Hah? Banyak. Nah, ibu-ibu itu terutama, gadis-gadis juga. Kalau saya tanya, kamu kalau pilih pacar, senang yang kamu mencintai atau senang yang kamu dicintai? Jawabnya, dicintai. Normal. Jadi umur 17 tahun, dicintai kakek-kakek 71. Coba seneng nggak? Ayo. Seneng? Seneng nggak? Mau? Tetap mau? Butuh berarti. Ya. Kenapa? Karena dicintai itu sebetulnya malah menderita. Kalau kita nggak mencintai dia, dicintai itu malah menderita. Mau gini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, wah stres. Tapi kalau mencintai itu malah bahagia. Apapun yang kamu lakukan, sudahlah, terserah kamu. Yang penting kamu bahagia. Aku selalu dukung kamu. Mencintai sebetulnya lebih bahagia. Loh, kalau dia nggak balas cinta kita, gimana? Tidak masalah. Karena cinta tidak harus butuh balasan. Yang butuh balasan itu jual beli. Aku sudah sabar sama kamu, aku sudah sayang sama kamu, apa balasannya kamu sama aku? Nah, itu kan jual beli. Aku sudah bayar, apa dapatnya? Tapi kalau yang namanya cinta, aku sayang, aku senang, itu semua adalah sebetulnya karena saya memang bahagia mencintai dia. Masalahnya dia mau membalas atau tidak, itu haknya dia. Kalau dia bisa membalas, syukur. Tidak bisa membalas, aku pun senang. Kenapa? Karena namanya cinta, kan tidak harus bersatu. Teman hidup kan tidak harus jadi pasangan hidup. Yang penting punya rasa mencintai, itu yang paling bahagia. Apalagi kalau kita sudah bisa mencintai bukan hanya kepada manusia yang khusus. Wah, saya cinta karena dia pacar saya cinta karena dia pasangan hidup saya. Tapi kita bisa cinta kepada semua makhluk, maka di dunia ini kita akan selalu happy. Kenapa begitu? Ketika ada orang memaki kita justru membalas dia dengan cinta. Kita akan berpikir, lo kasihan ya. Kenapa dia harus memaki saya? Kenapa dia harus membenci saya? Hidup itu demikian singkat. Hidup ini, kita ini hanya hidup berdasarkan napas. Ketika napas masuk, napas keluar, mekanismenya normal, hiduplah kita. Begitu bisa keluar, nggak bisa masuk, matilah kita. Begitu masuk, nggak bisa keluar, sama saja. Kenapa? Hanya sekejap mata, bedanya bisa masuk, nggak bisa keluar aja, yang bisa menimbulkan kematian. Kok diisi dengan kejahatan? Kenapa harus memaki saya? Justru kita begitu ada orang yang menjengkelkan, kita malah kasihan. Loh, kasihan. Sama dengan anak. Begitu anak menjengkelkan, yang timbul pada diri orang tua, bukanlah jengkel, minggat kamu, pergi kamu, bukan. Loh, kasihan ya. Anak ini kalau nggak saya didik, nanti bagaimana besarnya? Makin dia menjengkelkan, orang tua makin sabar, makin memberitahu, makin sering dengan kasih sayang. Demikian pula kalau kita bisa mengembangkan kasih sayang di dalam masyarakat. Begitu ada orang menjengkelkan,
Bukan kita balas dengan kebencian, bukan kita balas dengan kata-kata yang kasar, tapi yang muncul malah kasihan. Orang ini kasihan. Dia belum menyadari bahwa hidup ini waktunya sangat berharga. Kalau dia tidak mengisi dengan kebaikan, kapan lagi dia berbuat baik? Malah kita lalu kasihan. Kita coba perbaiki lagi, sehingga akhirnya muncullah cinta di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, jadi sebagai satu kesimpulan di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya cinta ini sudah ada di dalam diri kita. Karena itu kita sangat berbahagia kalau kita bisa mencintai seseorang. Bukan hanya mengharapkan dicintai, tapi kita bisa mencintai. Karena itu sebetulnya adalah usaha mengurangi kekuatan. Kita memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kita memberikan yang terbaik bahkan kepada makhluk lain. Bukan hanya terbatas pada orang, tapi juga kepada semua makhluk. Makhluk tampak, makhluk tak tampak, semuanya sebetulnya membutuhkan kasih sayang. Sama dengan kita. Kita tidak bahagia karena dimaki, tapi kita bahagia karena mendapat perhatian, mendapat kasih sayang. Nah, kalau kita punya cinta seperti itu, cara mengembangkannya adalah dengan memahami tentang hukum sebab dan akibat. Kalau diri sendiri tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Kalau diri sendiri ingin mendapat yang terbaik, berikanlah yang terbaik kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa orang tua Anda, pasangan hidup Anda, tetangga Anda, lingkungan Anda, siapapun ingin mendapatkan yang terbaik, berikanlah itu yang terbaik. Karena dengan Anda memberikan yang terbaik, Anda bisa membahagiakan orang lain yang pertama. Yang kedua, Anda sendiri mengurangi keakuan. Sudah cukup lama kita melihat orang yang menjengkelkan, lalu kita nyumpahin. Sudah cukup lama kita melihat barang yang tidak enak, kita berikan kepada tetangga. Sudah jadi kebiasaan yang mulai sekarang kita harus lenyapkan. Karena cinta sebetulnya ada di dalam diri kita. Cuma dia butuh dilatih supaya dia tumbuh dengan baik. Karena itu seminar ini sebetulnya diperlukan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta itu supaya berkembang bukan hanya kepada anak Anda, bukan hanya kepada pasangan hidup Anda saja, tapi kepada semua makhluk. Inilah yang perlu saya sampaikan sebagai awal dari acara ini. Semoga dengan apa yang kita bahas pada sore hari ini akan bisa memberikan wawasan apa yang disebut cinta dan bagaimana cara mengembangkan cinta di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke Bapak.